kato partamo sabana kato. Kalimat atau kata yang pertama itu kalimat yang sebenarnya. Kata yang kemudian, kato dicari. Itu kata yang dicari-cari katanya. Jadi kalau sekarang orang-orang terdekat Mbak Puan setengah mati berargumentasi, Mbak Puan gak bermaksud percuma. Di awal tahun 90-an ada seorang pakar namanya Daniel Goleman itu menyampaikan satu penemuan yang waktu itu lumayan bikin orang terbelalak. Karena dia ngomong tentang kecerdasan. Kita tahu bahwa kecerdasan adalah modal ya yang dikasih oleh Tuhan kepada kita untuk bisa sukses dalam menjalani hidup dan kehidupan. Sebelumnya orang sangat menggadang-gadang, sangat mengedepankan yang namanya kecerdasan rasional yang kita sebut sebagai IQ sebagai ukuran. Sehingga kalau seseorang nih anak kecil misalnya dites IQ, IQ-nya tinggi itu orang tuanya akan bangga banget karena ini merupakan pertanda bahwa si anak bakal sukses. Nah, si Daniel Goleman, pakar yang tadi gue sebutin ini memperkenalkan satu konsep yang disebut sebagai kecerdasan emosional. Yang kalaulah kelak dia bisa diukur, itu bisa kita sebut ukurannya sebagai EQ alias emotional quotient. Nah, apa yang menurut gue cukup mencengangkan waktu itu karena Goleman berani mengklaim. Gue sendiri nggak terlalu mendalami waktu itu metodologi risetnya gimana. Dia bilang in terms of kontribusi terhadap sukses, kecerdasan emosional ini luar biasa karena dia bisa berkontribusi terhadap sukses at least 80%. Artinya menurut Goleman, kecerdasan rasional yang sebelumnya kita gadang-gadang itu not more than 20%. Nah, apa sih isi dari kecerdasan emosional? Kita lupain dulu ya, apakah dia bisa diukur secara kuantitatif apa enggak. Kalau orang bicara kecerdasan emosional, pakemnya kita akan bicara dua domain utama ya. Ada kecerdasan yang berkaitan dengan bagaimana seseorang mengelola dirinya, dan ada kecerdasan yang berkaitan dengan bagaimana orang mengelola hubungannya dengan orang lain. Jadi kita akan bicara intrapersonal skills dan interpersonal skills. Itu pakemnya. Nah, di dalam intrapersonal skills, orang akan bicara yang pertama adalah self-awareness. Sejauh mana orang mengenal dan kemudian memahami dirinya, serta bisa mengelola segala bentuk kekuatan, keterbatasan, dan kelemahan yang ada dalam dirinya itu. Nah, self-awareness kemudian diikuti oleh self-management atau self-control. Termasuk yang paling penting adalah mengendalikan emosi. Sebaliknya, kalau kita bicara tentang interpersonal skills, kita akan bicara yang pertama adalah social awareness. Orang sadar mengenai posisinya dalam hubungan sosial, apa yang di-expect oleh orang lain dari dirinya. Sehingga dengan demikian dia bisa masuk ke yang kedua yaitu relationship management. Nah guys, kenapa gue kasih kerangka ini? Kenapa gue buka pembicaraan kita dengan ngomongin mengenai kecerdasan emosional? Karena gue ngelihat, ini masih relate ya sama video gue sebelumnya, ada persoalan mendasar dalam bab ini dari para pejabat publik kita. Kalau misalnya yang tidak cerdas secara emosional itu adalah orang-orang biasa kayak gue, itu masih nggak apa-apa. Karena begini, orang-orang yang tidak cerdas secara rasional itu banyak merugikan sebatas dirinya. Mungkin paling banter ya sampai lingkungan terdekatnya. Karena kecerdasan rasional ini mungkin berkaitan dengan apa? Dengan kemampuan dia mencari nafkah misalnya gitu ya. Sama hal-hal yang sifatnya materi gitu. Jadi dia tidak terlalu banyak berdampak sama orang lain. Paling kalau kita kerja bareng orang yang IQ-nya jongkok, kita akan kesel gitu ya. Tapi orang-orang yang secara emosional bermasalah itu akan punya dampak yang sangat-sangat luas. Terutama ketika dia mendapatkan amanah menjadi pemimpin. Nah, dalam konteks ini sebagai warga negara ya yang ikut membayar pajak, insya Allah gue bayar pajak ya walaupun gak gede-gede amat ya ikut bayar pajak dan dari pajak itulah kemudian para pejabat publik mendapatkan gaji dan pendapatannya. Gue merasa sangat berhak untuk ngomong tentang kekecewaan gue mengenai apa? Mengenai level kecerdasan emosional dari para pejabat publik kita. Nah, salah satu case ya, sekali lagi ini cuman case. Gue gak berniat nembak orang ya, gue gak berniat nembak siapapun secara pribadi, tapi konteksnya adalah kita jadikan pembelajaran. Salah satu case mungkin tadi relate sama video gue sebelumnya ya. Di sana salah satu yang gue angkat adalah case yang rame banget. Bahkan sampai gue rekaman video ini masih terus menerus ya bersahut-sahutan di media sosial. Adalah mengenai kasusnya Mbak Puan. Yang bikin marah orang Minang. Ya, nah ini menurut saya menarik. Menurut gue menarik. Kenapa? Kita bisa banget ngelihat masalah ini dari perspektif tadi kecerdasan emosional. Kenapa seorang Mbak Puan itu kemudian bisa mengatakan sebuah kalimat yang menurut gua absurd banget. Ya. Semoga rakyat
Sumatera Barat memang bisa menjadi pendukung negara Pancasila. Kira-kira kan kalimatnya begitu ya. Mungkin kalimat pastinya more or less agak beda-beda dikit ya, tapi intinya adalah kayak gitu. Nah, menurut gua ini bisa jadi persoalannya satu pada self control. Ya, memang ada orang, ya kadang-kadang gue juga begitu ya. Kadang-kadang mungkin di podcast gue juga begitu, makanya ada yang dislike. Ketika kita punya satu pikiran dalam kepala kita tidak menyediakan cukup waktu untuk mengolah. Nah, pengolahan yang pertama sebenarnya tidak terkait sama orang lain, tapi terkait sama diri kita sendiri. Maksud gue gini, gue misalnya adalah seorang ayah gitu ya. Gue kesel banget nih sama anak gue. Terus di kepala gue muncul satu gagasan, satu message, gue pengen ngomong sama anak gue bahwa dia brengsek. Nah, misalnya gitu ya, contoh kasarnya. Nah, di situ gue mesti stop and think. Dan gue mesti mikir, in my position sebagai ayah, dalam hubungan gue sama anak gue, apalagi anak gue masih kecil ya, less than 5 years. Pantes gak ya kalau gue ngomong begitu, ngomong bahwa anak gue brengsek atau anak gue goblok, misalnya kayak gitu. Bukan dalam konteks apakah nanti dia tersakiti atau tidak, itu nanti bab kedua tentang interpersonal skills. Tapi konteks yang lebih penting adalah dalam martabat gue nih sebagai ayah, itu pantas apa enggak. Dalam posisi gue sebagai ayah, itu pantas apa enggak. Nah, ini yang disebut sebagai self-awareness dan self-control. Nah, kita terapin nih, kita aplikasikan ke dalam case-nya Mbak Puan. Maksud gue cuma bertanya-tanya. Waktu Mbak Puan ngomong itu, apakah dia melontarkannya secara sadar? Kalimat tadi adalah sebuah kalimat yang sudah mengalami proses pengolahan sebelum dikeluarkan atau tidak? Gua sih husnuzonnya itu spontan. Karena kalau itu kalimat yang dilontarkan secara sadar, analisis dan urusannya bisa jauh lebih panjang. Sekarang kalau itu keceplosan, sangat disayangkan. Kenapa? Karena ini mencerminkan bahwa Mbak Puan sebagai seorang politician, apalagi sebagai seorang pejabat negara itu belum matang. Jangan lupa bro, memang dia mengungkapkan kata-kata itu dalam konteks posisinya sebagai salah satu ketua DPP partainya, ya kan? Sebagai ketua DPP bidang politik, artinya sebagai politician. Apalagi dia ngomong di forum internal partai yang bersangkutan. Tapi kan begini ya, pada sosok Mbak Puan juga melekat beberapa jabatan atau posisi yang lain. Saat ini beliau adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ketua dari para wakil kita semua bro, wakil gua juga. Di masa yang lalu, di periode sebelumnya, Mbak Puan adalah seorang menteri. Bukan sebarang menteri, tapi menteri koordinator PMK. Ya kan? PMK ini apa? Pembangunan manusia dan kebudayaan. Kebayang kan? Dengan serentet atribut itu, wajar kalau publik termasuk gue punya ekspektasi pada kemampuan seorang Puan Maharani untuk mengendalikan dirinya. Untuk cerdas dalam konteks intrapersonal skills. Nah, gue mau kaitin sama teori yang lain nih bro. Ya, sorry nih, di episode ini gue gak pengen marah-marah ya, gue pengen lebih banyak kita analisis dengan kepala dingin menggunakan beberapa perspektif teori. Ada teori yang lain. Sebenarnya gue setuju gak setuju ya, suka gak suka sama konten teori ini, tapi oke lah gitu ya. Ini teori dramaturgi, teori impression management dari Erving Goffman. Teorinya lama banget ya, pertama kali diungkapkan, dinarasikan oleh Erving Goffman itu tahun 50-an. Tapi sampai sekarang oleh para sosiolog itu masih banyak banget digunakan. Terutama para sosiolog yang spesialisasi bicara tentang ekspresi individu di dalam konteks hubungan sosial. Nah, Erving Goffman mengatakan, kenapa teorinya namanya impression management? Gampangnya begini, orang itu katanya sebelum dia menampilkan dirinya, dia ngomong, dia berpakaian, dia bersikap, dia berperilaku, dia akan men-set up dulu. What kind of impression? Ya, what kind of evaluation yang ingin dia tuai dari orang-orang yang diajak untuk berkomunikasi atau berinteraksi. Nah, dalam konteks ini kena banget kan ke self-management dan self-control. Maksud gue gini, gue just bertanya-tanya aja nih ya sebagai orang awam ya. Kan gue gak bisa baca pikirannya Mbak Puan kan. Ini waktu itu Mbak Puan mikir dulu gak ya? What kind of impression yang gue harapkan terbentuk di benak publik, terutama masyarakat Minang pada saat gua ngomong begitu. Gua khawatir enggak. Nah, ini yang gua pengen sampaikan kepada kalian, terutama teman-teman milenial yang nonton video gua ini. Ya, sepinter-pinter apapun orang secara IQ, betapapun dia inovatif ya, ketika kemudian dia gagal untuk mengelola impression management ini dengan baik, bisa buyar. Iya kan?
Kembali ke kasusnya Puan, kalau lu ngikutin berita, ini dampaknya panjang banget bro. Ya, dikabarkan bahwa pasangan Cagup Cawagup Sumbar yang udah diumumkan didukung dan mendapatkan surat rekom dari PDIP, yaitu Pak Mulyadi dan Pak Ali Mukhni, itu menyatakan mengembalikan mandat yang diberikan itu atau dukungan yang diberikan, sehingga mereka mengatakan cukuplah kita didukung oleh PAN sama gua lupa, PAN sama Demokrat kalau gua nggak salah. Nah, walaupun kemudian Pak Mulyadi sebagai Cagup membantah dalam artian begini, ini katanya bukan pengembalian mandat karena kami sampai hari ini belum terima surat resminya. Ini baru diumumkan secara sepihak oleh PDIP bahwa mereka mendukung kami, kira-kira begitu. Tapi bahkan lebih lanjut lagi, kasus ini sampai dibahas oleh pengurus PDIP setempat yang pada akhirnya mereka memutuskan untuk menarik diri, cabut bro, dari proses pemilihan Cagup dan Cawagup Sumbar. Nah, jadi gue pengen ngasih lihat ke lu semua gitu ya, bahwa ternyata kekisruhan di dalam kita mengelola intrapersonal relationship kita, hubungan dengan diri sendiri, self awareness dan self control itu dampaknya ke social relationship kita, ke interpersonal relationship kita, ya. Kita akan menemukan masalah-masalah di situ, gitu loh. Ya, sehingga kembali kalau kita ke pelajaran peribahasa waktu dulu kita kecil, itu kayaknya peribahasa-peribahasa kuno yang udah kita abaikan itu menemukan momentum kebenarannya sekarang, moment of truth-nya sekarang. Iya gak sih? Ingat kalau dulu kita diajarin peribahasa, itu peribahasa itu agak-agak unik ya. Ini gue curiga nih yang bikin orang Minang gitu ya. Bunyinya begini, sebab pulut santan binasa. Gue pernah nanya sama nyokap gue, pulut itu apa? Dijelasin sama nyokap tapi gue lupa ya. Sebab pulut santan binasa, maksudnya basi gitu ya. Sebab pulut badan binasa. Bener juga. Badan di sini baik pribadi maupun organisasi. Kan gitu ya. Atau kita diajarkan yang lebih lebih umum gitu ya, lebih general, lebih universal. Mulutmu harimaumu gitu kan ya. Yang namanya harimau itu kan kalau nggak hati-hati bisa menerkam bahkan pawangnya. Nah, kita lanjutin lagi. Kalau kita lihat guys, kalau kita bicara tadi social management, relationship management, ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kalau menurut gua, ini juga dari komentar beberapa orang yang terganggu dengan statementnya Mbak Puan, ini menunjukkan Mbak Puan kok tidak berhasil atau setidaknya belum berhasil memahami kultur, memahami budaya, memahami nilai-nilai dari pihak, dari komunitas, dari society yang dia ajak untuk berkomunikasi. Again mungkin orang-orang yang membela Mbak Puan akan mengatakan, kan Mbak Puan ngomong di ruangan tertutup, kan Mbak Puan ngomong di forum internal. Bro, kalau itu betul-betul forum internal tertutup, kenapa sampai tersiar keluar? Kita nggak boleh lupa, kita berada di dunia digital. Yang kita niat tutupin bener-bener aja seringkali bocor keluar, apalagi yang memang setengah tertutup. Maksud gue setengah tertutup itu begini, forumnya internal tapi kemudian dipublikasikan keluar. Ya kan setengah tertutup berarti kan, artinya publik di luar yang bukan kader, yang tidak hadir dalam acara itu kemudian juga menjadi audiens. Dan yang namanya audiens punya hak penuh untuk merasa sakit hati, merasa tersinggung, berkomentar dan lain-lain terhadap apa yang dikatakan. Nah dalam konteks ini menurut gue Mbak Puan tidak berhasil atau belum berhasil untuk memahami suara hati, memahami nilai-nilai, memahami budaya dari komunitas yang saat itu dia sorot, yang dia ajak bicara walaupun mungkin secara tidak langsung. Akhirnya rame kan? Gua catat nih, mulai dari Fadli Zon, jelas lah ya dia orang Minang gitu ya. Dia mengatakan apa? Cuma orang yang tidak tahu sejarah yang mempertanyakan gitu ya komitmen masyarakat Sumbar terhadap Pancasila. Rame kan? Weh, jadi gaduh gitu kan ya. Siapa lagi? Ibu Emma. Ibu Emma ini adalah anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah yang mewakili Sumatera Barat. Kita tahu ya setiap provinsi ada 4 wakil. Salah satunya Bu Emma. Bu Emma ini yang maju ke DPD mewakili Sumbar dengan suara yang paling banyak dibanding 3 orang yang lain. Dia juga sangat menyayangkan itu. Dia sampai bertanya, nih kita ini orang Minang ini kurang Pancasilais gimana? Sampai di salah satu wawancaranya dengan wartawan, Ibu Emma itu membreakdown gitu ya. Membreakdown dari mulai sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan bagaimana itu diterapkan secara konsisten sejak dahulu kala di Minangkabau ya, di Sumatera Barat gitu. Ini dahsyat.
Kemudian siapa lagi? Masyarakat biasa banyak banget yang ngomong, ya. Pengamat tidak kurang banyaknya yang ngomong. Salah satu yang disoroti oleh beberapa pengamat adalah strategi damage control yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya Mbak Puan, of course di partainya. Apa strategi yang disoroti itu? Awalnya Pak Hasto ya, kemudian yang cukup vokal itu adalah Bang atau Uda ya, karena dia ngaku orang Minang, Arteria Dahlan. Ya, dia mengatakan begini, orang Minang itu nggak mungkin merendahkan orang Minang. Kenapa begitu? Karena Arteria Dahlan datang dengan narasi bahwa sesungguhnya Mbak Puan ini berdarah Minang. Ya, diungkitlah bahwa ayahnya beliau ya kan almarhum Pak Taufik Kemas itu orang Bengkulu, kemudian orang tuanya Pak Taufik Kemas itu lahir di satu nagari itu satu wilayah adat gitu di Sumatera Barat, gue lupa namanya apa ya, datuk siapa, bahkan Pak Taufik Kemas ini sudah punya gelar datuk dan seterusnya. Bahkan lebih jauh lagi, Ibu Mega pun punya keturunan darah Minang gitu kan ya. Karena Ibu Mega ini adalah putri dari Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati terus dirunut ke atas, ternyata ada darah Minang. Nah, dengan pembelaan itu Pak Arteria Dahlan bilang tadi, Bang Arteria Dahlan atau Uda Arteria Dahlan bilang, nggak mungkin orang Minang itu menjelek-jelekan orang Minang, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, para pengamat dan gue mengamini itu mengatakan, it doesn't work gitu loh ya. Mengampanyekan betapa darah Minang itu mengalir pada tubuh Mbak Puan tidak menyelesaikan persoalan. Satu, orang Minang belum tentu percaya gitu ya. Yang kedua nih, hati-hati ya. Orang Minang itu punya ya itu petatah petitih yang pantun, peribahasa gitu ya. Itu yang diajarkan kepada mereka sejak kecil. Yang itu jadi panduan, menjadi bagian dari alam bawah sadar orang Minang. Misalnya apa? Gitu ya. Orang Minang itu punya satu pepatah ya begini. Kato partamo sabano kata. Sabana kato. Salah tuh kan gue walaupun gue orang Minang. Gue ulang ya. Kato partamo sabana kato. Kalimat atau kata yang pertama itu kalimat yang sebenarnya. Kata yang kemudian, kato dicari. Itu kata yang dicari-cari katanya. Jadi kalau sekarang orang-orang terdekat Mbak Puan setengah mati berargumentasi, Mbak Puan gak bermaksud percuma. Ya. Kalau Mbak Puan cukup memiliki kecerdasan emosional, menurut gue solusinya simpel, walaupun belum tentu bisa selesai semuanya, tapi seenggaknya mengobati luka. Datanglah ke ranah Minang, ngomong sama tokoh-tokoh setempat. Ingat ya, kalau kita bilang tokoh bukan cuman tokoh-tokoh formal. Bagi masyarakat adat yang sangat kuat kohesinya seperti masyarakat Minang, tokoh-tokoh informal, Nini Mama, Bundo Kanduang, ya ulama gitu ya, para buya. Itu adalah tokoh-tokoh yang kadang-kadang lebih didengar ketimbang tokoh formal. Gubernur, bupati, wali kota, camat, itu nggak terlalu penting buat mereka. Gitu loh. Datang ke ranah Minang ngomong dengan tokoh-tokoh informal ini. Mungkin kalau Mbak Puan berhasil meyakinkan, menunjukkan niat baik, itikat baik, dan para tokoh informal ini mengatakan kepada publik bahwa Mbak Puan nggak bermasalah lagi, bisa kita maafkan, itu kehilafan manusiawi dan seterusnya, mungkin luka hati masyarakat Minang sebagian bisa diobati. Nah, sayangnya guys, dalam kondisi yang seperti ini ada hal yang lebih besar yang harus kita bicarakan. Kembali ya, seperti video gue sebelumnya yang relate dengan ini, gue yakin banget yang dibutuhkan masyarakat kita hari ini adalah sama-sama keluar dari krisis dengan kepala tegak. Di situ kita butuh apa? Di situ kita butuh collective action. The power of collective action yang sangat-sangat kuat. Dan menurut gue siapa lagi tumpuan kita? Kalau bukan pejabat publik seperti Mbak Puan. Seorang ketua DPR. Mewakili rakyat. Bayangkan gue nih. Kalau seorang ketua DPR itu bisa bicara dengan penuh kewibawaan. Tapi juga mencerminkan kebijaksanaan. Wah, itu teduhnya luar biasa. Dalam konteks ini gue rekomendasikan Mbak Puan, better ini masalah diselesaikan sebelum dia membakar lebih luas kemana-mana. Gue khawatir ini kan lagi musim pilkada nih ya. Kita sebentar lagi sampai Desember nih akan pilkada serentak. Ini akan digoreng terus nih, itu ya. Akan jadi masalah. Dan tolong juga mungkin Mbak Puan sebagai petinggi di partainya bisa mengingatkan. Agar para kader, petugas partai tidak membuat keruh dengan pembelaan-pembelaan yang tidak penting dan tidak laku di tengah masyarakat. Ya mungkin
Kalau yang di luar partai Mbak Puan biarin aja lah, para buzzer misalnya ya. Karena ini contoh ya, tiba-tiba Ade Armando ikut ngomong, ngaku-ngaku orang Minang nih, gue nggak tahu dia Minang beneran apa gimana. Dia ngomong begini, saya nggak mengerti kenapa pernyataan Puan Maharani dipersoalkan. Loh, ya masa nggak ngerti sih? Katanya dokter ilmu komunikasi gitu loh ya. Saya nggak ngerti kenapa dipersoalkan. Terus nah ini dia mengeluarkan statement lagi yang menyakiti lagi gitu loh. Dia bilang apa? Dia bilang memang Kota Padang itu tercatat sebagai satu dari 10 kota yang paling intoleran. Ya kan? Balik lagi ke rumus basi. Nah, statement-statement sampah kayak gini, gua jamin tidak akan menyelesaikan masalah. Ternyata, nih kalau gua terusin dikit, yang komen tuh bukan cuman orang-orang yang punya keterikatan darah, keterikatan budaya sama orang Minang. Ya kalau gua, Fadlizon ngomel-ngomel gitu kan ya, Ibu Emma dengan keras berkomentar, wajar banget, darah Minang nih bro gitu kan ya. Tapi gua kan buka-buka media gitu ya. Salah satu politisi dari sebuah partai, kalau nggak salah Demokrat ya, kalau salah mohon maaf ya dikoreksi aja. Pak Kris Wamea gitu, itu komentar gitu loh. Ya, dia komentar dan komentarnya tuh pedes banget gitu ya. Gue bacain ya, gue bacain komentarnya supaya gue nggak salah. Ntar salah kan hari gini kalau salah baca komentar agak berat nih. Ya, ini gue bacain komentarnya. Ini di cuitannya dia bilang begini. Akhirnya pilkada Sumbar tanpa PDIP. Nah ini, semoga satu saat Indonesia juga tanpa PDIP. Biar Indonesia bebas dari buzzer. Narasinya dua ya, narasi pakaikan dua, pecah belah, politik pencitraan, politik dinasti dan oligarki. Dan tidak ada lagi yang mau utak-atik Pancasila, Indonesia aman dan damai. Pak Kris Wamea ini jelas sih bukan orang Minang ya menurut gue ya. Jelas bukan orang Minang gitu. Nah, gue gak mau bahas statement belakangnya. Cuma bahwa Pak Kris ngomong, ternyata Natalius Pigai, sebelumnya juga ngomong ya, Pak Natalius Pigai ini kan mantan ketua Komnas HAM. Dia ngomong menyoroti ini sambil dia ngeledekin Fadlizon. Dia bilang, Bung Fadli, kalau gini nih berarti ente ini nggak bisa jadi presiden ya. Maksudnya karena mungkin Fadli orang Minang dan orang Minang tadi dicap mungkin belum cukup Pancasilais gitu ya. Jadi gue cuma pengen meng-highlight ya. Gue pengen menggarisbawahi lagi betapa ini apinya udah nyamber kemana-mana ya. Jadi be very careful. Sebenarnya kalau gue mau jujur, yang bermasalah dalam komunikasi ini bukan cuma Mbak Puan. Bukan cuma Mbak Puan. Pejabat negara yang lain juga begitu. Misalnya ya, ini disoroti juga oleh Pak Kris Wamea ya. Siapa? Pak Fahru Rozi, Menteri Agama kita yang tercinta. Waktu awal beliau jadi menteri, gue inget banget. Dan gue setuju ya, dia bilang saya ini bukan Menteri Agama Islam. Saya ini Menteri Agama. Tapi kalau kita lihat statementnya, kerepotan-kerepotan dia gitu kan ya, itu selalu menyangkut umat Islam. Dan sayangnya selalu dari perspektif memojokkan. Ya, sebelumnya rame misalnya beberapa yang statement-statement ya. Sebelumnya dia ngomong misalnya tentang wacana untuk mensertifikasi para ustadz. Ribut gitu kan ya. Gua nggak mau bahas itu sih. Terakhir kemarin, waktu dalam satu webinar gitu ya, dia ngebahas tentang radikalisme. Ada statement dia yang menurut gue paling konyol ya sepanjang ada menteri di alam demokrasi ini ya. Dia bilang apa? Dia bilang begini, nih ya statement dia. Dia bilang hati-hati karena biasanya yang membawa paham radikalisme itu ke masjid-masjid adalah anak-anak muda yang good looking, bisa bahasa Arab dan kemudian hafal Quran. Gue bilang ampun deh, good looking, bisa bahasa Arab, hafal Quran. Mereka masuk ke masjid-masjid, awalnya jadi imam, kemudian menebar paham-paham radikalisme. Kan kacau gitu loh. Udahlah tidak terukur, semuanya tuh gak terukur. Ya, subjektif banget. Dan ini memecah belah, meracuni dari seorang menteri agama. Sampai Pak Kris Wamea bilang, ini menteri sejak awal menjabat, itu selalu narasinya cuma radikalisme, agama aja. Kayak gak ada kerjaan lain. Gue sependapat banget. Gitu. Jadi mungkin kementeriannya kita ubah kali ya. Kementerian urusan radikalisme agama. Jadi lebih clear, lebih pasti. Kalau dia ngomong gitu jadinya tepat kan gitu ya. Ya nggak tahu ya apa niat dibalik itu. Karena urusan niat bukan urusan gue. Urusan Pak Fahru Rozi sama Tuhan. Cuman gue pengen bilang ini kok begini amat gitu ya. Ada orang yang pernah bilang, Rif mungkin karena dia backgroundnya militer, jadi sangat-sangat intelijen sih cara berpikirnya. Gue gak setuju ya, gue gak setuju. Lu bayangin ya, di zaman pemerintahan otoriter Pak Harto, kita pernah punya menteri agama, backgroundnya militer. Beneran ya, mungkin anak-anak milenial gak kenal namanya Pak Tarmizi Taher.
Gua kenal banget. Kenapa? Karena anaknya ya di Gantor Rotarmizi itu dulu pernah jadi menti gua, gitu ya, waktu di kampus. Adik kelas gua waktu di kampus gitu. Ya, kalau gua nggak salah di angkatan berapa gua lupa ya. 95 kalau bukan angkatan, gua lupa angkatan berapa. Nah, militer. Tapi gue inget banget selama Pak Tarmizi Tahir jadi Menteri Agama itu gak ada wacana aneh-aneh. Dan baik-baik aja, rukun, damai, tentram gitu loh. Jadi menurut gue ini gak ada hubungan sama militer gak militer. Husnuzon gue ini kembali kepada tadi. Ketidakmampuan ya pejabat-pejabat yang bersangkutan untuk mengelola kecerdasan emosionalnya. So guys, ini pelajaran buat kalian semua nih para millennials yang sedang mempersiapkan diri untuk jadi pemimpin. Kecerdasan emosional bukan sesuatu yang bisa diajarin di sekolah. Bahkan gue melihat banyak sekolah kita mengabaikan pengajaran atau pendidikan ya lebih tepatnya mengenai kecerdasan emosional. So, lu harus belajar sendiri. Ya, tatalah diri, mulailah dengan niat baik dan berlatihlah berkomunikasi. Sehingga apa yang lu sampaikan kemudian tidak menimbulkan bukan sekedar kesalahpahaman tapi perpecahan. Ingat, negara ini sudah susah payah dibangun oleh para founding fathers kita. Jangan dirusak hanya gara-gara ketidakmampuan kita untuk mengelola diri dan mengelola cara komunikasi kita dengan publik. Itu aja dari gua. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.